Masya Allah, makasih banyak buat jamaah dari Subang yang sudah mampir ke studio dan juga jamaah Islam Meeting yang ada di rumah yang dirahmati Allah ya. Masih di tema kita pagi hari ini, buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi temanya adalah untungnya roda hidup terus berputar. Alhamdulillah jamaah. Ada video lagi nih yang sama-sama kita saksikan dulu ya tentang santri tewas diduga usai dilempar kayu berpaku. Nauzubillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dia tayangannya. Korban bernama Muhammad Keisa, pelajar MTS di pondok pesantren di wilayah Ponggok, meninggal dunia usai dilempar kayu berpaku oleh oknum ustadz. Menurut Kasih Humas Polres Blitar Kota pada Jumat siang, pelaku melempar kayu karena emosi para santri tidak segera melaksanakan sholat duha. Korban sempat dibawa ke RSUD Serengat untuk penanganan pertama dan dirujuk ke Rumah Sakit Kediri. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada 15 September. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz! Ya Allah kaget banget aku. Tiba-tiba ada orang di sini. Itu Bagaimana? yang begitu mau dinasehatinya bagaimana begitu Ustaz? Seandainya saya. Iya Ustaz. Si, ajak sini. Latihan ada aja berani-beraninya di pesantren. Ajak. Ya Allah, kenapa pada Sini begini? atuh. Sini Bu, ya Allah, di belakang aja situ. Sini kalau Dengan mau ibu ngomong. siapa sih? Ibu siapa? Ibu Nur. Ibu Nur, Nur ini Ai, Ibu dari Ai. Subang. Nur Ibu Ai Nur Maulana. Iya, Nur Maulana. Oh, iya. Ini pada ngomel-ngomel kenapa sih? Ya Allah. Ini nih, ini yang saya tidak suka. Ah. Jangan sampai menghukum anak, memukul anak karena anak itu punyanya Allah. Nah, Tidak boleh. Allahu Akbar. Rasain kan? itu kan. Yang saya rasakan. Tuh kan. Akhirnya kan gitu Bu, semua marah-marah. Ini saya panggil Ustadz Afif dulu. Ustadz Afif sini deh, bentar Ustadz Afif deh. Ayo Bu, kita Ya duduk. Allah. Coba. Ustadz Afif, gimana jadi Ustadz Afif nih? Saya juga nggak setuju, masa kayak begitu dilempar yang ada pakunya. Kiai saya juga pernah Tidak melempar usah saya. pakai melempar-melempar. Nah terus? Ada paku tidak ada nggak usah. Nah, ini makanya ini masalah pendidikan ya. Jadi kalau pendidikan dengan kekerasan saya rasa nggak semua orang tua atau mungkin semua orang tua justru nggak setuju. Saya juga pernah dilempar sama kiai saya. Oh, pernah? Tapi pakai anggur, nih makan gitu. Oh, yang enak. Allah. Pakai kayu, udah gitu ada Ada pakunya berkarat. Nauzubillah. Allah. Nah ini dia ya kalau kita lihat tayangan tadi nih Ustadz, nih, mohon maaf nih gitu. Pasti semua orang yang menyaksikan ini merasakan kesedihan yang mendalam. Apalagi kehilangan orang yang kita cintai, yang kita sayang. Terus ada orang juga mohon maaf sebelumnya gitu ya. Mungkin pada saat dia tertimpa musibah atau kehilangan, orang ini merasa kesedihan yang berlarut. Bagaimana caranya kita bisa bangkit dari hidup yang sedih ya, terus menjadi hidup yang kembali bahagia nih. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Afif. Tepuk tangan buat Ustadz Afifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesungguhnya kematian adalah milik Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Akan tetapi kita bisa meminimalisir takdir Allah yang buruk tersebut. Artinya apa? Dengan upaya-upaya agar ada pencegahan terhadap salah tindak manusia. Kita lihat bagaimana anak yang pesantren diniatkan untuk ditegur. Tegurannya bagus. Tegurannya adalah agar ia sholat duha. Tapi caranya. Nabi Muhammad mengatakan, beliau bersabda, wajtanibul wajhi, jauhkanlah wajah. Kalau engkau memang mendidik anak dengan cara memukul dan pukulannya itu harus dengan kayu arok. Kayu arok itu adalah siwak yang digunakan untuk sholat. Ibu-ibu tahu kayu arok? Ya itu ada di Subang ada. Nggak ada Bu, itu cuma di Saudi. Banyak, ada ngomong banyak lah gitu Ibu. Ngaku aja. Itu bambu Bu, Jadi bambu beda ya, lagi. kayu arok itu maksudnya saking kecilnya. Jadi pukulannya pukulan sayang. Kita di pesantren, dimanapun tempat pendidikan, pasti diajarkan untuk tepat ibadah. Dan ada takzir, ada hukumannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang anaknya berpulang ke rahmatullah, percayalah anakmu menjadi perhiasanmu di yaumil qiyamah. Tapi kemudian setiap orang tua yang meninggal anaknya, ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW tersebut, sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, agobattum ala waladi abdi. Malaikat, apakah kau cabut nyawa seorang anak dari hambaku?
Fakulu, mereka semua berkata, na'am ya Rabb. Ya, kami telah mencabutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, aqabattum ala samarati fuadi? Apakah kalian mencabut buah hati kesayangannya? Na'am ya Rabb, kami mencabutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi. Nah, kalau Allah bertanya 3 kali ini penegasan. Sesungguhnya kalau Allah bertanya bukan Allah nggak tahu. Justru ini adalah tarbiyah lil umat. Ini menegaskan bahwa saking hebatnya pertanyaan itu untuk memberikan pelajaran kepada umat. Apa yang dikatakan oleh hambaku yang anaknya kucabut nyawanya. Kemudian malaikat itu berkata, nahmaduka wa nastarji. Mereka bersyukur kepadamu ya Rabb. Kemudian mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Artinya diserahkan kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hei malaikat, banu fil jannati baitan sammuhu baital hamd. Bangunkan di akhirat satu rumah, satu istana yang megah, namakan itu rumah alhamdulillah. Rumah pujian, rumah hasil syukurnya seseorang. Masya Allah. Makanya Imam Nawawi melalui hadis tersebut, kalau ada orang meninggal dunia, jangan buru-buru innalillahi. Sesungguhnya yang paling pertama diucapkan adalah alhamdulillah. Karena semua musibah dari Allah. Alhamdulillah tanda menerima. Kemudian innalillah dikembalikan kepada Allah. Cuman jangan kenceng-kenceng. Alhamdulillah saya kayak nyukurin ntar lagi Misalnya, takutnya. misalnya. Iya, nauzubillah jangan juga Telah salah meninggal persepsi. dunia Abang Fadli. Oh jangan saya, yang lain dulu dong. Yang tuan kan masih ada itu. Makasih banyak Ustaz Afif. Tepuk tangan buat Ustaz Afif. Masya Allah jamaah. Kalau sesuatu yang baik-baik, Iya. ke aku dong. Iya. Dia jelek-jelek kasih ke saya. Jangan dong, kan masih ada yang lebih tua. Saya kan menghormati. Tidak mesti tua yang meninggal. Iya, iya. Ustaz yang paling muda. Yang balapan motor, Oh iya benar. kakek-kakek. Iya benar. Anak muda Anak kan? muda benar-benar. Jamaah. Yeah. Udah siap belum? Siap mau ditanya sama Ustadz? Siap ya? Oke. Harus siap ya. Iya. Kalau gitu kita kasih kesempatan sama Ustadz Maulana ya. Kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Masya Allah. Tadi mana Pinjam, Bu. mic-nya? Pinjam. Mic-nya tadi. Pinjam dulu. Ya. Nah pinjam dulu. Nah tadi tuh. Saya mau nanya kepada dua-duanya dikasih. Ibu. Ya, Ya Allah. Silakan Ibu berdiri. Iya boleh Bu. Berdiri Bu. Ibu namanya siapa? Perkenalkan diri dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ima, wabarakatuh. Ibu Ima. Hah? namanya Ibu Ima Ibu Ima. Ibu Ima. Dari mana Ibu Ima? dari Subang. Dari Subang. Majelis Taklimnya Majelis apa Taklim namanya? Anur, Anur. Iya. Kasomalang, Subang. Oh, Oke. iya. Ibu, aku mau nanya. Ya, Ibu yakin nggak semua orang punya keahlian dan kekurangan? yakin. Yakin. Iya. Gimana menyikapi kelebihan ada orang yang punya keahlian ini dan ada orang yang memiliki kekurangan? Menyikapinya gimana? Kata Bu Ima gini, Ustadz kan ustadznya, kenapa Ustadz saya nanya sama saya? Ustadz dong yang jawab, katanya gitu. Ibu ahlinya, ibu bisanya masak atau apa? Iya. Kaliannya Ibu? Bisa masak. Ya. Bisa masak. Iya. Jago nggak Bu masak Bu? Jago nggak? Ya. Jago. Jago. Jago ya? Jago masak. Memang Ibu kerjanya apa? Ibu rumah tangga ya Ibu masak. rumah udah. tangga, Kalau begitu. iya. Ya udah, puas. Puas. Udah puas ya udah. Tepuk tangan dong buat Ibu Ima. Masya Allah. Silakan Ustadz Maulana. Izin Ustaz Habib dan Ustaz Am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada siapapun. Orang itu masing-masing punya keahlian. Dan jangan sombong dengan adanya keahlian. Karena semuanya pasti punya kekurangan. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kalaupun kita punya kelebihan ataupun kekurangan. Maka tempatkan bahwa keimanan itu jauh lebih utama. Karena kenapa? Allah tidak melihat siapa, apa yang ganteng, yang cantik, yang punya kelebihan. Mohon maaf, yang dilihat adalah nilai ketakwaannya. Maka ketika kita memiliki kelebihan, maka jadikan itu bentuk kesyukuran. Apa artinya syukur? Memanfaatkan atas apa yang Allah berikan pada kita. Maka gunakan untuk kebaikan kemaslahatan orang banyak. Dan sekali lagi, senantiasa diingatkan di mimbar Islam Tindak bahwa kebaikan itu bukan karena dilakukan, tapi dibiasakan. Ulangi, kebaikan itu bukan karena baik, tapi karena dibiasakan berbuat baik.
Nah, bagaimana kalau kita merasa ada timbul kesombongan? Maka yakinkan bahwa itu adalah miliknya Allah. Yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan untuk dimanfaatkan untuk orang banyak. Jadi kalau kita punya harta, ya bagikan harta. Punya ilmu, bagikan ilmu itu. Maka kalau punya keahlian, yuk manfaatkan untuk orang banyak. Sehingga atas apa yang Allah berikan kepada kita, itu bisa dimanfaatkan dan berguna. Bukan justru nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Dan berpikir bahwa apa yang kita dapatkan itu bersifat sementara. Tuh, 2, 3. Makanya Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk mencari sosok Nabi namanya Nabi Haidar. Untuk mencari ilmunya. Dan ketahuilah, diperlihatkanlah bahwa ilmu itu sebagaikan yang kita miliki hanya setetes. Selebihnya itu sebagaikan lautan yang luas. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Karena itu bersifat sementara. Betul. Dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka roda berputar itu ada orang ini, ada orang ini, kadangkala seperti itu. Masya Makanya Allah. jangan pandang remeh anak-anak kita yang biasa-biasa aja. Suatu saat nanti anak kita lebih hebat dari diri kita. Masya Allah, amin. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, sekarang waktu kita mau kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, ya, mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita nih. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana dari sini dulu depan, boleh Ibu. Mana ini dia? Iya, mana? Oh takut nih kayaknya pada main oper-operan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Jubaida. Ida Jubaida. Iya. Dari Majlis Taklim An-Nur, Kasumalang, Subang. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Ida dong. Boleh Ibu Ida Tanya mau dong, bertanya sama Ustadz. siapa? Iya boleh Ibu. Tanya kepada Pak Ustadz. Jangan Syam. ngalingin tolong Ustadz Syam, kalingan. Iya Mangga, silakan. Bu, mangga. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Jika seseorang sering menolong orang lain, apakah itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebelumnya kita sering menolong dan bersedekah. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ida yang udah duduk belum disuruh duduk. Ustadz Syam, Terima silakan. kasih Mas Fadli, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Afif, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah As-Saff ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang-orang
orang yang beriman, jadilah engkau penolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya Allah nggak perlu untuk dibantu. Allah itu maha kuasa. Kita yang butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan dari ibu tadi, kalau ada orang yang selalu dapat pertolongan dari orang lain, apakah ini bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang tersebut senantiasa juga membantu orang lain. Sebenarnya kalau kita melihat daripada kisah-kisah para nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim menolak seluruh pertolongan kecuali pertolongan Allah dengan bahasanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Tapi pertolongan Allah kadangkala berbentuk pertolongan manusia. Sebagaimana ada kisah sebagai ilustrasi, ada orang yang terjebak banjir. Ketika dia terjebak banjir, dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolonglah saya, hentikan banjir ini, surutkan air ini. Aku tahu engkau yang menolong saya. Datang perahu untuk menolongnya, dia tolak. Dia bilang, saya tidak butuh perahu itu, saya butuh pertolongan Allah. Datang perahu yang kedua, dia menolak. Akhirnya dia pun tenggelam dan mati dalam banjir tersebut. Di akhirat dia komplain sama Allah, ya Rab, kenapa kau tidak menolongku? Maka dijawab, bukankah pertolonganku telah datang dalam bentuk perahu 3 kali, tapi kau tidak mau naik ke atas perahu tersebut. Artinya kadangkala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia. Lihatlah ketika Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang mungkin ada hutangnya pada saat itu. Tapi Nabi menawarkan kepada sahabat yang lain, adakah yang mau bayarin hutangnya? Artinya apa? Artinya tolong menolong dalam agama Islam itu adalah sebuah keharusan dalam agama kita. Maksudnya pertolongan Allah melalui pertolongan manusia. Ini adalah tugas kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan Masya ketakwaan. Allah. Jadi kalau kebaikan kita yang kita buat ini ada yang dibayar tunai langsung sama Allah di Betul. dunia juga ya. Gak harus selalu di akhirat gitu Dan Ustaz Syam selalu ya. kayak Nabi SAW, berapa banyak orang-orang yang ada di sampingnya. Ada Masya sahabat-sahabatnya. Allah, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap, sama-sama, Tepuk tangan Pak buat Fadli. Ustaz Syam. Begitu Ibu Hidayah jawabannya ya. Nah ini makanya nih ya. Tadi Ustaz Syam bilang berbuat kebaikan itu kita gak pernah tahu kapan Allah kasih kita juga hadiah. Ya Ustaz Maulana ya. Karena ternyata atas apa yang kita miliki kita bisa berbagi. Oh, Masya Allah. Seperti yang dilakukan oleh CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah nih ya ada dekat Ustaz Syam nih jamaah nih. Ya. Kalau mau difoto dulu boleh. Boleh. Di-share ke keluarga di grup WA boleh. Dan Jadi Masya hebatnya Allah. ini CT Arsa Foundation tidak ada pemotongan, semua sumbangannya langsung diserahkan. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Kita masih akan lanjutkan lagi tema kita pagi hari ini. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah.